Ya, saudara pemirsa, senang sekali tentunya saya Marham Aidawati kembali menjumpai Anda dalam podcast TVRI Bicara. Dan tentunya seperti kita tahu bahwa saat ini tengah terjadi musim kemarau. Dan tentunya juga berkaca dari sebelum-sebelumnya bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini juga merupakan salah satu provinsi yang kerap menghadapi munculnya titik panas ataupun hotspot yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Tentunya hal ini menjadi perhatian dan antisipasi bersama. Di sisi lain kita ketahui bahwa Sumatera Selatan juga merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Karena itu untuk menjaga lingkungan sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian menjadi tantangan tersendiri dan penting harus kita hadapi bersama. Dan untuk saat ini langkah apa, bagaimana yang dilakukan, antisipasi yang perlu dilakukan, sejauh mana kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau saat ini, tentunya sudah hadir di studio podcast saat ini bersama saya Bapak Reza Agus Perdana SE MSI Kalaksa BPPD Kabupaten Banyuasin. Ya, assalamualaikum. Apa kabar Pak Reza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat. Ya? Kita tadi menarik sekali Pak sebenarnya. Kita ketahui bahwa saat ini memang musim kemarau. Tapi kita ketahui bahwa Sumatera Selatan, salah satunya Kabupaten Banyuasin ini lumbung pangan Sumatera Selatan nasional. Bahkan kita ketahui juga bahwa Kabupaten Banyuasin ini kan setiap event-event besar juga suka hadir Bapak Presiden langsung, menteri untuk melihat pangan di Banyuasin. Nah, berkaitan dengan tantangan saat ini musim kemarau, pasti tentu kita juga harus mengantisipasi ya Pak ya, karena ini musim kemarau. Bagaimana Pak untuk antisipasi kita menghadapi karhutla saat ini? Ya, baik. Jadi Mbak Mar, kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin tentunya kami harus siap siaga, terutama memasuki musim kemarau ini. Salah satu yang terpenting yang harus menjadi poin yang harus kami laksanakan adalah menjaga kawasan pertanian yang seperti Pak Mar maksudkan, karena kita sebagai salah satu lumbung pangan baik nasional maupun provinsi Sumatera Selatan, apabila terjadi kebakaran tentunya akan sangat berdampak dengan kawasan pertanian yang kita takutkan nanti produktivitasnya bisa menurun. Nah, ini akan sangat mengganggu ketahanan pangan itu sendiri. Oleh karena itu kita pemerintah telah melakukan upaya-upaya antisipasi tentunya dalam melakukan kesiapsiagaan menghadapi karhutla tahun 2026 ini. Iya, pasti ya Pak ya, kita ketahui bahwa memang menjadi salah satu lumbung pangan nasional Sumatera Selatan. Tentu ini harus terus dijaga. Terus langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Pak mengantisipasi dari karhutla ini kebakaran, karena kan pasti akan beririsan ya Pak ya. Titik hotspot itu biasanya terjadi di tempat-tempat potensi lahan-lahan pertanian kita sendiri. Itu bagaimana Pak Reza? Benar, seperti kita ketahui memang lahan pertanian kita merupakan salah satu yang terluas dan terbesar untuk di Indonesia, terutama untuk pertanian. Jadi kita telah melakukan langkah-langkah antisipasi tentunya. Kalau BBBD dengan Pemda sudah melakukan koordinasi, tentunya melakukan rapat koordinasi tingkat kabupaten melibatkan seluruh instansi baik stakeholder, TNI, Polri, Manggala Agni, bahkan juga dari Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan. Kami semuanya telah melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah antisipasi, peningkatan kewaspadaan tentunya. Ini semua kita lakukan terutama untuk mempertahankan sebagai salah satu lambang bahwa Banyuasin adalah padi nomor 1 di Sumatera Selatan. Itu kepala daerah juga menyampaikan kepada kita untuk benar-benar menjaga, mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran terutama di lahan-lahan pertanian milik masyarakat. Itu yang patut kita waspadai, kita siapkan sehingga bisa kita tekan seminimal mungkin terjadinya kebakaran terutama di kawasan lahan-lahan pertanian. Iya, kan cukup luas ya Pak ya. Betul, lahan pertanian, bahkan salah satu terluas di Indonesia. Seperti Pak Reza sampaikan. Nah, kalau untuk kondisi saat ini Pak, sudah di musim panas saat ini, musim kemarau saat ini, apa sudah terpantau juga titik hotspotnya sendiri? Terus bagaimana untuk langkah-langkah juga untuk sehingga ini cepat langsung kita antisipasi bersama, tentu juga melibatkan masyarakat tentunya terkait dengan ini Pak Reza. Betul. Jadi tentunya langkah-langkah yang telah kami siapkan menindaklanjuti karhutla ini
Kami dari pemerintah telah menyiapkan, bukan menyiapkan, kita telah membuat, Iya. meningkatkan status. Jadi karena kita Banyuasin berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memasuki musim panas atau musim kemarau itu di awal atau akhir Mei sampai dengan akhir Oktober. Iya. Setelah itu, oleh karenanya Pemda, Bupati telah mengeluarkan status siaga bencana asap. Jadi kita udah meningkatkan, Mbak. Jadi udah ada status siaga nih. Jadi kita udah antisipasi. Kemudian dengan adanya status siaga itu, Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas, seluruh perangkat kecamatan, baik desa, RT, bahkan ke perusahaan-perusahaan perkebunan. Nah, langkah-langkah ini kami tularkan dan kami laksanakan tentunya dengan juga melibatkan peran serta masyarakat dengan pelibatan pembentukan desa tangguh yang sudah kami bina. Inilah merupakan garda terdepan, Mbak, karena kalau lihat kondisi Banyuasin ini cukup luas wilayahnya. Kalau boleh kami informasikan, wilayah Banyuasin ini bahkan lebih besar dari provinsi Banten. Kalau Banten Cukup tuh luas ya, Pak cukup Reza, luas. ya? Jadi tentunya kendala untuk mobilisasi, kita melakukan pengecekan seperti yang Mbak sebutkan, ada hotspot. Nah, itu kalau dari desa kan mereka di sana, Mbak. Jadi itu lebih cepat, baik informasi untuk penanganan awal, mungkin nanti kita backup dari posko-posko untuk membantu. Tapi semua itu harus kita siapkan, mengingat posisi tadi yang cukup luas, itu salah satu kendala yang harus kita hadapi. Ya. Jadi kan tertarik Pak, Kampung Tangguh ya. Desa. Nah, untuk sudah dibentuk beberapa desa nih, dari jumlah desa katanya kan lebih dari 300 desa ya, Pak ya. Iya. Nah, Kampung Tangguh itu sendiri sudah terbentuk berapa desa, Pak? Berapa persen yang sudah ada Kampung Tangguh? Jadi jumlah desa memang di Banyuasin lebih kurang 318 desa dan kelurahan. Kalau berdasarkan surat keputusan Bupati terkait daerah atau desa yang rawan bencana terutama karhutla, itu ada lebih kurang 153 desa yang rawan karhutla. Hampir 50%. 50% dari seluruh desa, jumlah desa. Nah, dari 50% tadi ada sekitar 150 tadi kita sudah berusaha semaksimalnya. Ada sekitar 53 desa yang telah kita bentuk dan kita bina untuk kita appreciate terkait pembentukan satgas desa, Mbak. Jadi setiap desa yang 53 itu sudah ada satgasnya. Oh, sudah ada satgasnya. Ada masyarakat, iya. Tentu dari satgas ini masyarakat yang terlibat siapa saja, Pak Reza, tentunya? Tentunya masyarakat yang berada di desa tersebut. Ini lebih kurang satu satgas itu 15 sampai 20 orang dari desa tersebut. Jadi desa itu setelah kita bentuk tentunya kita beri pelatihan, kita bantu peralatan, baik peralatan pemadaman, peralatan keselamatan, dan tentunya juga kita bantu dengan beberapa sudah kita bantu dengan untuk patroli, yaitu motor roda 2. Jadi itulah jadi peran yang penting satgas kita yang di titik-titik yang luar, Mbak. Jadi yang dinyatakan daerah-daerah yang rawan ya, Pak Reza ya. Jadi andai kata ada hotspot, mereka langsung bisa turun, memverifikasi. Betul. Terus kalau untuk katakanlah dari 318 desa ya, Pak Reza, yang memang katakanlah yang memang rawan karhutla, yang memang harus menjadi perhatian antisipasi kita, daerah mana aja, Pak? Kalau berdasarkan data historis terkait konsisten yang terjadi. Sering terjadi dan jumlahnya juga masif, itu ada 4 kecamatan, Mbak. Sebenarnya ada 4 kecamatan ini prioritas yang menjadi perhatian dari BBD dan tim. Itu adalah pertama Kecamatan Rambutan, kemudian Kecamatan Rantau Bayur, yang satu lagi Kecamatan Pulau Rimau, dan sebagian di Talang Kelapa. Itu konsisten, Mbak, hampir tiap tahun ada terjadi kebakaran, dan jumlahnya juga dibandingkan kecamatan yang lain, mereka 4 itu biasanya lebih besar. Kenapa mereka dinyatakan rawan, Pak Reza, ini dari 4 kecamatan ini sendiri? Kita ketahui memang peluang potensinya cukup besar. Itu bagaimana? Kenapa, Pak Reza? Jadi potensi ini terjadi pertama memang karena tentunya karena musim cuaca yang kering, panas yang ekstrim, dan di 4 kecamatan tersebut memang perkebunannya ini cukup luas, Mbak. Yang itu yang pertama. Kedua, juga sebagian masih adanya lahan
tidur. Istilahnya memang lahan ada tidur. pemiliknya, cuman Iya. tidak Tidak dikelola. tidak dimanfaatkan Betul ya Mbak. Pak Reza Jadi ya. kalau ada kebakaran itu biasanya kita lebih sulit untuk mengkoordinir. Beda kalau seandainya itu terjadi di lingkungan perusahaan, mungkin Iya. kita lebih mudah koordinasi karena kita ketahui di setiap perusahaan kan wajib memiliki tim regu pemadam. Nah, ini terkadang di 4 daerah ini kebanyakan ada lahan-lahan tidur yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi sulit bagi kita untuk melakukan pengawasan gitu Mbak. Jadi Ini empat desa ini tadi ya, Pak? 4 kecamatan. 4 kecamatan ini tadi ya, sebagian besar memang masih ada lahan lahan yang- belum difungsikan. Itu betul. memang katakanlah dalam bentuk apa ini, maksudnya memang tidak berfungsi, katakanlah apakah ini lahan gambut juga termasuk itu juga Pak Reza? Betul. Jadi sebagian besar memang di wilayah kita ini lahan perkebunannya hampir 80% adalah gambut, Mbak. Gambut. Jadi dia selain gambut juga tadi karena tidak difungsikan, tidak diberdayakan lahan tersebut sehingga terbengkalai dan jikalau kering, panas itu Iya. lahan-lahan itu kering. Jadi Iya. rawan sekali apabila ada kebakaran sehingga mudah untuk meluas sehingga kita mengalami kesulitan tentunya untuk melakukan pemadaman. Dan tentunya kalau sudah menyentuh ke lahan gambut Pak Reza, ini akan sangat sangat menjadi terganggu dan memang merepotkan, dan mungkin juga api ini juga kalau mati biasanya di lahan gambut ini juga Betul. mungkin cukup bertahan lama ya Pak Reza. Iya. Bagaimana Pak Reza? Benar, karena kita kalau di lahan gambut ini Mbak memang ada treatment tersendiri tentunya ya. Karena beda dengan kita kalau lahan itu tidak gambut. Jadi karena kalau gambut ini di permukaan ini kita terlihat sudah tidak ada api. Iya. Ternyata di dalamnya itu masih ada bara Mbak. Jadi sering kita dengan tim terkadang melakukan pemadaman, kita lihat udah nggak ada api. Ternyata pas keesokan harinya itu timbul lagi apinya. Iya. Nah, itu sering terjadi. Malahan tahun 2024 waktu saya awal-awal jadi kepala itu sempat 1 minggu saya bolak-balik ke lapangan itu karena lahan gambut tadi Mbak. mematikan api Iya. ya, Pak Reza ya. Jadi memang sulit karena kedalaman itu hampir 1 meter sampai 2 meter itu Mbak. Kadang-kadang dia Sampai masih ke dalam iya, gambut itu. masih Bertahan lebih bertahan. seminggu ya Pak Reza ya. Iya, kalau kita nggak antisipasi makanya kita perlu treatment itu sebenarnya kayak semacam ada colok itu Mbak. Jadi di tanah itu kita colok, kita basahi dari dalam. Jadi bukan dari atas lahannya saja. Jadi harus ada benda atau apa harus dimasukin ke dalam tanah itu dicolok, untuk memastikan biar air air masuk turun. ke dalam tanah itu Mbak. Itu baru dia mungkin bisa mati. Efektifnya seberapa jauh Pak Reza kalau sudah kita lakukan segitu misalnya untuk apa potensi meluas kebakarannya? Kalau untuk gambut itu memang kita paling tidak itu ke dalam 1 meter itu Mbak harus kita 1 meter ya? kita dalam tanah itu kita kasih treatment air itu karena kalau kita cuman permukaan itu tadi Mbak dia menyebar lagi karena bara api yang di bawah itu kan belum mati, belum padam. Ya, belum padam. Nah yang kita takutkan kan kadang kalau ya namanya anggota kan kalau malam hari tingkat penglihatannya sudah ini kan aman ya Pak Reza. kita pikir aman, kita Iya. undur balik ke posko, ternyata malam itu mulai dia Mbak. Kembali lagi. Yang kita takutkan terkadang malam hari ini kan sering terjadi angin. Nah, Iya. ini kalau api ini bisa melompat, Iya. menyebar yang kita Hembusan takutkan. angin Iya. ya, Pak Reza, Itu hembusan makanya angin kadang-kadang ini ya. sampai seminggu kok nggak selesai-selesai ini kan. Iya. Ya begitulah kondisi. Jadi, nah dari Pak Reza katakan tadi memang dari 2024 ya Pak. Iya. Nah 2024, 2025, nah untuk kondisi yang sama di bulan yang sama untuk 2025, 2004 jumlah katakanlah hotspot apapun karhutla yang sudah terjadi di Banyuasin bagaimana Pak Reza? Kalau untuk karhutla memang 2024 dibandingkan dengan 2026 ini hampir sama Mbak untuk titik hotspotnya. Cuman kalau kita di 2025 Ya. memang sedikit lebih rendah tingkat hotspotnya ini dikarenakan 2025 kita kemarin tuh kemaraunya Iya, basah. basah Jadi ya, masih ada betul. hujan. Ada untungnya ya Iya, Pak Reza ya. masih Memang ada kemarin hujan. tuh kemarau tapi Kemaraunya masih basah, basah. betul. Jadi jauh menurun ya berarti yang 2025 dibandingkan untuk 2026 ini kembali lagi sedikit. Iya, mulai kayaknya ini akan meningkat lagi Iya. dibanding 2025. Namun untuk dibanding 2024 memang kalau di awal-awalnya hampir sama saja Mbak. Hampir Semoga sama. aja nanti kita nggak Jangan sampai terjadi ya lebih Pak lagi Reza. ya. Terus Pak kalau sudah terpantau untuk saat ini titik hotspot kita yang di Banyuasin sudah berapa nih sampai saat Ini ya. Iya. Kalau sampai saat ini lebih kurang ada sekitar 36 atau 38-an titik hotspot yang terpantau. Kalau untuk hari ini baru ada 1 di sekitar Pulau Rimau itu ada tadi ada laporan. Jadi sudah
tim Satgas Darat kita sudah mengecek dan melakukan pemantauan dan pemadaman. Alhamdulillah sudah clear untuk hari ini, Mbak. Sudah clear ya. Kita berharap jangan ada muncul lagi. Berarti kan ini pencegahan, antisipasi terus akan dilakukan terus. Bagaimana mungkin BPPD kan juga tidak sendiri juga nih yang terlibat Pak dalam hal ini. Untuk antisipasi yang kita lakukan bagaimana Pak Reza? Iya, jadi kami untuk tahun ini Pemda Banyuasin melalui BPD menyiapkan 4 posko di 4 daerah rawan tadi, Mbak. Tadi yang 4 tadi ya? Iya, jadi posko kita ada di Rambutan, Rantau Bayor, Pulau Rimau dan Banyuasin 3. Setiap posko itu kita lebih kurang beranggotakan 10 orang. Kita 4 dari BPBD, 1 dari TNI, 1 dari Polri, Manggala Agni, dan tentunya melibatkan masyarakat melalui masyarakat peduli api. Jadi ada sekitar 10 orang. Ini jadi multi helik ini. Jadi sama-sama bekerja, kerja sama-sama. Jadi karena bencana memang urusan bersama, Mbak. Iya, karena kan apalagi kita ketahui bahwa memang Banyuasin lumbung pangan terbesar juga di di Indonesia juga, salah satunya juga ya Pak, lumbung pangan penyumbang terbesar juga untuk Indonesia, Sumatera Selatan, Banyuasin sendiri. Nah, terkait dengan ini juga selain memang sudah membentuk posko, tadi ada kampung tangguh, mungkin apalagi Pak yang akan terus dilakukan terus dari BPBD mungkin bekerja sama sehingga ini betul-betul ya kita berharap ya kalaupun muncul titik hotspot ya bisa teratasi cepat seperti tadi Pak Reza sampaikan. Jadi kami tentunya terus berkolaborasi, terus meningkatkan kerjasama, terutama dengan BPD Provinsi Sumatera Selatan juga, tentunya juga dengan dan Lanut, karena ini kita kalau untuk Satgas Darat mungkin kita sudah ada posko, mungkin dengan kalaupun kita tidak bisa maksimal mungkin minta bantu dari pihak BPD Provinsi. Cuman karena kita ketahui terkadang wilayah Banyuasin yang cukup luas ini, Mbak, menyulitkan kita untuk mobilisasi. Terkadang mobil roda 4, kendaraan roda 4 maupun motor itu tidak bisa menjangkau. Itulah kenapa kita juga berkoordinasi juga dengan Danlanut itu melakukan waterbombing, Mbak. Jadi kalau kita udah tahu koordinat titiknya, ya kita minta bantu pemadaman dari udara. Kalau untuk saat ini belum kita pernah lakukan ya Pak ya, kejadian untuk waterbombing tadi untuk pemadam api sudah dilakukan untuk 2026? 2026 kita sudah lakukan kemarin sekitar 4 hari yang lalu itu tepatnya di Rantau Bayor, Mbak. Jadi memang kami Satgas Darat menerima laporan, kami sudah memverifikasi ternyata kami mengalami kesulitan, Mbak. Itu kami sampai menyeberang sungai, jadi dari daratan nyebrang lagi sungai, berjalan lagi lebih kurang 3 km mencapai titik itu. Nah, yang kita yang jadinya tidak maksimal ternyata di situ juga tidak ada sumber mata airnya untuk. Nah, jadi oleh karena itu jadi Satgas Darat kemarin melakukan koordinasi, menyerahkan titik koordinat untuk dilakukan waterbombing. Alhamdulillah kemarin lebih kurang setengah hari bisa ya Pak, bisa teratasi ya. Tapi kan berarti dengan kondisi yang seperti Pak Reza katakan, sulitnya akses juga, ini juga salah satu menghambat. Mungkin menghambat juga kan nanti seperti Pak Reza juga katakan bahwa Banyuasin ini kan seperti telur mata sapi ya Pak ya. Tengah-tengahnya Kota Palembang, pinggirannya Banyuasin. Kalaupun terjadi karhutla itu juga akan berdampak. Salah satunya kan seperti pesawat. Selain memang ekonomi itu pernah juga terjadi ya Pak Reza kasus semacam ini bagaimana? Ya memang kalau karhutla ini, Mbak, berdasarkan pengalaman memang yang pernah terjadi yang besar ini di 2019 sama 2009 sama 2014. Iya, ya betul. Nah, itu sangat parah memang. Kejadian luar biasa ya Pak. Kejadian luar biasa. Nah, dari pengalaman itu tentunya kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah pencegahan, koordinasinya lebih bagus lagi. Ini sekarang kalau kita karhutla ini, Mbak, lebih mudah, Mbak, sekarang. Sosialisasinya kalau dulu masyarakat mengenal buka lahan itu harus dibakar. Nah, sekarang ini kan kita yang lebih mengutamakan sosialisasi. Nah, ini memang kalau dari sisi undang-undang itu ada di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu ada sanksi, Mbak. Ini sudah masuk ranah pidana kalau melakukan pembakaran. Jadi masyarakat dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Nah, yang kemudian masyarakat yang melakukan atau seseorang yang melakukan pembakaran itu bisa dikenakan pidana penjara minimal 3 tahun. Nah, maksimal 10 tahun dengan denda
3 miliar minimal dan maksimal 10 miliar. Itulah yang sering kami sampaikan. Jadi hal-hal seperti itu yang itu signifikan, Mbak, menurunkan menurun angka jauh ya, Pak, ya, jadi angka ya. kebakaran. Tapi benar. dikatakan menurun, tapi masih ada Masih yang mungkin ada yang bandel, ya, Pak, ya? bener. Karena itu mungkin kalau kita lihat faktornya, kalau kita diskusi dengan masyarakat ini karena kebiasaan, Mbak. Memang dari Karena katanya sudah turun pola mereka turun menurun. benar Alasannya, katanya. Pak Reza. Alasannya begitu. Kalau Ha-ha. ini ya mudahnya dibakar itulah, Pak, katanya. Ya. Jadi ya itulah kita edukasi, itu yang terpenting kita sosialisasi. Tapi dari kita edukasi itu memang tadi Pak Reza menyampaikan memang cukup menurun, Pak, ya. Tapi sudah adakah, Pak, masyarakat katakanlah yang memang akhirnya karena katakanlah masih membandel di peringkat masyarakat sudah kena sanksi, yang sudah mendapatkan sanksi teguran, itu sudah ada yang untuk di Banyuasin? Kalau di 2024-2025 ada. Kalau untuk 2026 ini belum. Dan saya harap sih nggak ada ya. Ada, Mbak, kalau 2024-2025 walaupun jumlahnya nggak banyak. Mungkin ada kemarin tuh lebih kurang sekitar 4-5 orang. Iya, itu memang pribadi atau perusahaan atau bagaimana yang lebih mendominasi membakar lahan ini? Kebanyakan ini mereka dari lahan pribadi, Mbak. Jadi pribadi. dari masyarakat kita, dia sengaja membakar. Padahal terkadang kita melalui perangkat desa sudah mengingatkan ya mereka nih tanda kutip itu kucing-kucingan, Mbak. Tapi kalau katanya petugasnya adanya pagi sampai sore katakanlah. Jadi bakar siang. Iya, dia bakarnya malam, Mbak. Malam nggak kelihatan kan? Helikopter nggak ada yang patroli. Jadi diambil disiasatin gitu ya, Pak Reza ya. Malam dia bakar, nah tapi kadang kalau sudah menjalarkan pagi sampai siangnya nggak ini lagi, Mbak. Itu jadi kita tetap juga kita harus turun memadamkan itu. Walaupun sudah semasif mungkin sosialisasi masih ada ya Pak Reza yang melakukan itu ya. Berarti kita berharap di TVRI Bicara ini juga masyarakat bisa menyaksikan, Pak Reza. Tentunya tidak lagi yang melakukan membakar membuka lahan dengan cara membakar ya, Pak Reza. Berarti ini jadi PR terus ya, Pak Reza, terus dilakukan antisipasi tidak hanya mungkin karhutlah juga bisa aja juga dengan dilakukan dengan sengaja ataupun tadi seperti Bapak karena kita kemarau adanya titik panas. Nah, untuk saat ini katakanlah biar cepat juga mendapat informasi, Pak. Tentunya digital ini juga sangat penting. Bagaimana yang sudah dilakukan agar cepat terdeteksi katakanlah ada titik panas, ada kebakaran hutan dan lahan ini bagaimana, Pak Reza sejauh ini koordinasinya? Benar. Jadi kami tentunya koordinasi dengan stakeholder ini ada aplikasi, Mbak. Jadi ada aplikasi baik media WhatsApp itu semua terkoneksi, Mbak. Jadi kami ada grup itu seluruh, Mbak, yang terlibat TNI Polri, Manggala Agni, bahkan masyarakat peduli api tadi atau desa-desa tangguh itu sudah masuk di grup kita. Nah itu juga masyarakat juga bisa melakukan pelaporan. Kami BBD ada call center di pusat pengendalian informasi, jadi itu 24 jam menerima semua laporan, bukan hanya karhutlah, bahkan seluruh bencana, Mbak. Kami siap. Nah itu semua kami lakukan, kami upayakan, kami sosialisasikan tentunya kepada masyarakat terkait call center ini, karena terkadang mereka ini, Mbak, kalau belum terjadi seolah-olah nggak perlu dengan kita. Jadi ngerasa aman. Jadi nggak perlu dicatat katanya Pak Reza ya. Pas terjadi baru dia ini. Nah, cari-carian. Iya, memang di website juga kita ada, di medsos kita ada. Alhamdulillah kita semua jaringan media sosial ada semua untuk mungkin untuk terkait kebencanaan. Tapi kan terkait ini mungkin ada juga desa-desa katakan blank spot yang mereka memang sedikit katakanlah mungkin belum memiliki digital ataupun HP. Itu bagaimana, Pak? Mungkin ada juga cara lain mungkin dalam hal ya komunikasinya biar cepat lancar atau biar cepat diatasi kalaupun terjadi karhutlah itu sendiri. Karhutlah memang terkadang kalau kita mengalami kesulitan, tentunya kita selain dari satelit, kita bekerja sama tentunya dengan BPD provinsi dan BNPB itu melakukan patroli udara, Mbak. Nah, patroli udara yang dilaksanakan itu tentunya bisa menjangkau kawasan-kawasan mana yang ada titik panas atau titik kebakaran. Nah itu mereka tuh real time, Mbak, bisa melaporkan ke kita walaupun misalnya di daerah tersebut tidak ada sinyal atau bagaimana, kita masih menunggu dari mereka karena itu setiap hari
lebih kurang kalau sampai saat ini yang saya tahu ada 2 Ya. patroli heli. Nah itu sangat membantu kita. Jadi kalau memang ada titik hotspot di wilayah Banyuasin, itu real time langsung terkirim ke pusat pengendalian informasi kita di BBD. Iya. Jadi bisa menggerakkan satgas darat kita Jadi, untuk jadi verifikasi. cepat ya, verifikasi, mengecek ke lokasi ya Pak Mengecek ke Reza lokasi. ya. Jadi kita berharap kenakan musim kemarau masih akan panjang ya. Panjang sampai akan Oktober. diperkirakan Oktober. Nah, Iya. tentu kalau untuk daerah-daerah yang katakanlah lumbung pangan kita ya, mungkin akan berbeda sedikit nih menjaga kondisi Treatmentnya. treatmentnya. Bagaimana Pak Reza? Karena waktu kita juga terbatas, Iya. terasa ini gimana? Benar-benar. Jadi kalau untuk lahan-lahan pertanian ini memang kami sudah waktu rakor tingkat kabupaten sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Jadi kami untuk antisipasi itu pihak-pihak dari kecamatan terutama desa Ya. yang termasuk dengan wilayah pertanian tadi dilibatkan aktif Ya. mengantisipasi tadi Mbak. Jadi kewaspadaannya ditingkatkan. Ya. Itu kami juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi karena tokoh masyarakat ini mereka itu lebih lebih dikenal, Iya. lebih mungkin kalau memberikan wejangan lebih dipahami dibanding Iya, kita ini iya. kadang-kadang Lagi apatis kadang iya, dengan jadi kita. memang harus ada juga posisi yang memang mereka bisa langsung menyerap ini ya Pak ya, bisa Iya. mengikuti mereka ya, figur Betul, katakanlah. figur benar Iya, Mbak. Itu yang kita guide, kita kasih pengertian terkait kebakaran, bagaimana kalau ada kebakaran segera untuk melaporkan, dan kalau bisa juga jangan sampai melakukan pembakaran untuk lahan pertanian. Iya, mungkin pertanyaan terakhir Pak Reza, Iya. harapan mungkin target BPBD juga ke masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin nih, jangan bisa sama-sama mengantisipasi lahan kebakaran. Apa nih Pak? Iya, jadi Terakhir. target utama BBD tentunya untuk tahun ini kami harus bisa mengurangi kejadian kebakaran. Kedua, luasan lahan kalau bisa kita juga kurangi. Yang ketiga tentunya kita menyelamatkan masyarakat dari bencana asap karena ini terkait kesehatan. Betul. Nah, yang berikutnya yang paling penting juga kita bahas tadi, pengamanan kawasan lingkungan dan kawasan pertanian. Ini yang target kita karena kita merupakan salah satu lumbung pangan baik nasional. Kita kalau di nasional nomor 3 Mbak terbesar penyumbang suplai gabah. Tingkat nasional. Kalau di provinsi pasti nomor 1 Nomor kita. 1 ya. Ini jadi perhatian banget Pak Kepala Daerah, Pak Bupati telah menyampaikan, dan kami juga telah mengedukasi, sudah melaksanakan maksimal untuk masyarakat, sehingga peran serta mereka kita harapkan mereka waspada, kita mintakan mereka tidak membakar, tidak melakukan aktivitas yang membuat kebakaran, memicu ya Pak, Nah terkadang ini Mbak bukan hanya muka lahan, terkadang dia misalnya membakar sampah, cuma tidak diawasi. Nah itu terkadang bisa merambat ke. Nah selanjutnya juga kita meminta masyarakat, memang kalau terjadi kebakaran segera melapor. Itu yang terpenting, karena selain itu kita mengharapkan dengan kita mencapai langkah-langkah terbaik untuk mengantisipasi ini, kita harapkan Banyuasin tetap menjadi lumbung pangan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Reza Agus, Perdana Kalaksa BPBD Kabupaten Banyuasin. Semoga perbincangan ini sangat bermanfaat Pak ya. Masyarakat juga tidak lagi melakukan seperti Pak Reza katakan, setidaknya sama-sama menjaga agar betul-betul lumbung pangan di Banyuasin ini terjaga dan tetap memberikan menyumbangsi terbesar di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak. Sukses ya Pak Reza ya. Dan saudara pemirsa, demikian bincang podcast TVRI Bicara, dan tentunya kita berharap semua masyarakat Sumatera Selatan termasuk Banyuasin untuk sama-sama menjaga kondisi daerah masing-masing, dan kena ketahui bahwa saat ini memang tengah musim kemarau yang akan diperkirakan sampai Oktober, dan semoga perbincangan ini bermanfaat. Akhir kata saya Marhama Idawati, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.